Materi Penyuluhan Agama Islam untuk tahun 4 Agustus 2026 oleh Mukofa Mayudin, EMHUM. Menjaga lisan perilaku demi kedamaian sosial. Menggali hikmah dari Al-Ghazali, As-Sadzili, pemikir kontemporer. Tema, menjaga lisan perilaku demi kedamaian sosial. Tujuan, memahami urgensi menjaga ucapan tindakan sebagai pilar utama terciptanya kedamaian dalam masyarakat, berdasarkan ajaran Islam. Hikmah para ulama. Pembukaan mukaddimah, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah, faqad faza fawzan 'azima. Ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu, mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa menaati Allah Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Hadits Rasulullah SAW. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Niyai, pengantar, lisan perilaku sebagai fondasi sosial manusia adalah makhluk sosial. Interaksi kita, baik melalui ucapan, lisan maupun tindakan perilaku, membentuk jaringan hubungan dalam masyarakat. Ucapan yang menyakitkan, fitnah, ghibah, perilaku kasar atau tidak adil adalah bara api yang membakar keharmonisan sosial. Sebaliknya, ucapan yang jujur, lembut, menyejukkan, perilaku santun, adil, serta menolong adalah benih kedamaian ketenteraman. Hikmah dari kitab Ihya Ulumuddin, rahimahullah. Lisan, anugerah bahayanya, kitab Afat al-Lisan, Bahizi. Al-Ghazali menyebut lisan sebagai anggota bak kecil yang memiliki potensi dosa sangat besar. Bahaya utama lisan, ghibah, membicarakan aib orang, namimah, adu domba, dusta, sumpah palsu, perkataan kotor, sombong dalam bicara, perdebatan sia-sia. Akibat sosial, perpecahan, permusuhan, hilangnya kepercayaan, keresahan masyarakat. Solusi, menjaga diam lebih utama kecuali untuk kebaikan. Berpikir sebelum berbicara, apakah ucapanku benar, apakah perlu, apakah bermanfaat. Filter 3 lapis Al-Ghazali. Perilaku, cerminan hati, kitab Riyadanus Syarat Al-Mu'amalah. Perilaku lahiriah adalah manifestasi dari kondisi hati. Kedamaian sosial bermula dari kedamaian hati individu. Akhlak mulia sebagai pondasi, kejujuran, amanah, dapat dipercaya, ikhlas, tawa hati, sabar, pemaaf, adil dalam berinteraksi. Konsekuensi sosial, perilaku buruk seperti khianat, curang, zalim, dengki, sombong, merusak tatanan sosial, menimbulkan ketidakadilan serta konflik. Kedua, hikmah dari ajaran Imam As-Sadzili rahimahullah, berdasarkan kitab-kitab muridnya seperti Al-Mafakhir Al-Aliyah, Al-Minah As-Sadziliyah. Segala sesuatu tergantung niat tujuannya. Imam As-Sadzili menekankan pentingnya niat niyah yang ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan. Niat yang baik untuk mencari ridha Allah dan kemaslahatan umat akan membuahkan kebaikan dan kedamaian. Aplikasi sosial, sebelum bicara atau bertindak, tanyakan motivasi dalam hati. Apakah untuk kebenaran, kebaikan bersama, atau untuk kepentingan pribadi, menjatuhkan, atau pamer? Adab sebagai jalan menuju Allah dan harmoni. Tarekat Sadziliyah sangat menekankan adab etik yang tinggi, baik kepada Allah, Rasul, sesama manusia bahkan alam. Menjaga adab sosial, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda, memuliakan tamu, berbicara sopan kepada semua kalangan, menjaga hak-hak tetangga, menebar salam. Adab yang baik mencegah gesekan dan menumbuhkan rasa saling menghargai. Husnuzan, berprasangka baik. Ajaran penting dalam tasawuf As-Sadzili adalah berprasangka baik kepada Allah dan kepada sesama muslim. Husnuzan mengurangi prasangka buruk yang sering menjadi pemicu konflik dan ucapan menyakitkan. Dalam tafsir Al-Misbah berbagai karyanya, beliau menekankan bahwa Al-Quran sangat menekankan kaulan ucapan yang baik, seperti kaulan sadida, ucapan benar, kaulan marufa, ucapan baik, kaulan balika, ucapan tepat, kaulan layina, ucapan lembut, kaulan karima, ucapan mulia. Relevansi sosial, di era media sosial, menjaga kaulan menjadi lebih krusial.
Sebaran hoax, ujaran kebencian, hate speech, komentar kasar di dunia digital adalah bentuk modern dari afat al-lisan yang merusak kedamaian sosial secara masif. Buya Hamka dalam tasawuf modern, akhlak bukan sekadar teori, tapi amalan nyata dalam kehidupan sosial. Beliau menekankan pentingnya berbuat baik kepada tetangga sebagai miniatur perdamaian sosial. Kritik sosial. Hamka sering mengkritik perilaku munafik, berbeda ucapan tindakan, sikap mudah menghujat sebagai racun masyarakat. Tarik Rama. Dalam konsep reformasi diri, reformasi sosial, Rama menegaskan bahwa perubahan masyarakat menuju keadilan kedamaian dimulai dari transformasi individu, termasuk memperbaiki ucapan perilaku sehari-hari, serta aktif menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang bijak santun. Aplikasi praktis untuk kedamaian sosial. 1. Kontrol diri, mujahadah an-nafs, latihan terus-menerus menahan amarah, menahan lidah dari gibah dusta, menahan tangan dari berbuat zalim. 2. Filter sebelum bicara, gunakan filter Al-Ghazali, benar, perlu, bermanfaat. 3. Perbanyak kalimat thayyibah, ucapan salam, terima kasih, maaf, permisi, doa yang baik. 4. Husnuzan, berusaha mencari penjelasan klarifikasi sebelum menuduh atau menyimpulkan negatif. 5. Adab berkomunikasi, khususnya di media sosial. Hindari provokasi, hate speech, menyebar hoax. Gunakan untuk silaturahmi, menyebar kebaikan. 6. Aktilam kebaikan sosial. Gotong royong, membantu yang lemah, mendamaikan yang berselisih, menegakkan keadilan dalam lingkup kecil. Refleksi diri, mengevaluasi ucapan perilaku kita hari ini, apakah telah mendatangkan kedamaian, atau sebaliknya. Penutup ayat Al-Quran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dan kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Furqan. Kesimpulan, menjaga lisan perilaku bukan hanya kewajiban individu untuk keselamatan akhiratnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial yang mendesak untuk membangun masyarakat yang damai, harmonis, penuh rahmat, diridhai Allah SWT. Warisan berharga dari Imam Al-Ghazali, Imam As-Sadzili, pemikir kontemporer, memberikan peta jalan yang jelas untuk mewujudkannya. Mari kita mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat. Doa penutup, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang lisannya basah dengan zikir-Mu, diamnya adalah tafakkur, ucapannya adalah hikmah, perilakunya adalah tela bagi kedamaian. Amin ya Rabbal Alamin. Lampiran. Untuk sesi tanya-jawab, diskusi. Contoh-contoh kasus konflik sosial yang dipicu ucapan perilaku tidak terkendali. Diskusi tentang tantangan menjaga lisan di era digital. Strategi praktis mengontrol emosi saat ingin marah, berbicara kasar. Peran keluarga dan masyarakat dalam membudayakan akhlak mulia. Materi ini dapat disampaikan dalam durasi 45-60 menit, dengan penekanan pada contoh-contoh konkret dan ajakan aplikasi praktis untuk meningkatkan relevansi dan dampak penyuluhan. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya menjaga lisan dalam Islam, berdasarkan dalil Al-Quran, hadits, dan kaidah dalam kitab klasik. Pentingnya menjaga lisan dalam Islam, perspektif Al-Quran, hadits, dan kaidah klasik. Pendahuluan lisan, lidah, merupakan anugerah Allah SWT yang sangat besar dan memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, lisan dipandang sebagai pirana komunikasi yang dapat mendatangkan kebaikan maupun keburukan, tergantung bagaimana penggunaannya. Menjaga lisan tidak hanya sekadar etika sosial, tetapi merupakan bagian integral dari keimanan dan akhlak mulia yang memiliki dampak spiritual dan sosial yang profound. Kajian ini akan menguraikan pentingnya menjaga lisan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, hadits, serta pandangan ulama dalam kitab-kitab klasik. 1. Dasar-dasar dari Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan banyak panduan tentang pentingnya menjaga lisan. Beberapa ayat yang relevan antara lain, A. Pertanggungjawaban. Setiap ucapan Allah SWT berfirman dalam surah Kaf ayat 14. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perkataan manusia dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini menjadi landasan utama mengapa kontrol atas lisan sangat esensial. Perintah. Berkata benar dan baik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 77, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu,
Ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dhunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini menunjukkan bahwa ucapan yang benar tidak hanya mendatangkan manfaat sosial, tetapi juga memiliki dampak spiritual berupa perbaikan amal dan pengampunan dosa. C. Larangan menyebarkan berita tanpa diketahui kebenarannya. Surah Al-Hujurat ayat 6 mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binabay, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini menekankan prinsip verifikasi dalam komunikasi untuk menghindari fitnah dan penyesalan. D. Bahaya fitnah. Surah Al-Baqarah ayat 91 menyatakan, Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa ucapan fitnah dapat memiliki konsekuensi yang lebih buruk daripada tindakan fisik yang violent. Pandangan dari hadits Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW dalam banyak hadits telah memberikan penekanan khusus pada pentingnya menjaga lisan, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadits ini menjadi prinsip dasar dalam etika berbicara dalam Islam, di mana diam lebih baik daripada mengucapkan hal yang tidak bermanfaat. B. Lisan sebagai penyebab masuk neraka. Rasulullah SAW memperingatkan, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajah mereka disebabkan oleh hasil ucapan lisan mereka? Ini menunjukkan dampak destruktif dari ucapan yang tidak terkendali dan bagaimana ia dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. C. Bahaya ucapan yang tidak dipikirkan. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda liyatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya, seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang ia tidak memikirkan akibatnya, dan karena satu kalimat itu, ia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Artu Bukhari dan